Oke, para detektif kosmik sekalian, selamat datang. Hari ini, kita akan membuka sebuah berkas kasus yang paling bikin pusing dalam sejarah sains. Ini soal sesosok hantu tak kasat mata yang ternyata diam-diam jadi perekat seluruh alam semesta kita. Yuk kita mulai investigasinya. Coba deh, bayangin sejenak. Semua yang pernah kalian lihat, bintang-bintang, planet, galaksi, bahkan diri kita sendiri, itu semua cuma 5% dari apa yang sebenarnya ada di luar sana. Ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini adalah tempat kejadian perkara terbesar dalam fisika modern. Oke, berkas kasus pertama kita. TKP-nya, seluruh kosmos. Dan kejahatannya, alam semesta kita yang megah ini ternyata sedang melanggar aturannya sendiri. Ada yang nggak beres. Coba lihat ini. Indah kan? Sebuah kota bintang yang super besar, berputar dengan harmonis, semuanya terikat oleh satu kekuatan yang kita kenal betul. Gravitasi. Kelihatannya sih damai-damai aja, tapi jangan salah, penampilan itu bisa menipu. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Hukum gravitasi Newton dan Einstein yang udah kita uji berkali-kali dan selalu terbukti benar, memberi kita prediksi yang sangat jelas tentang gimana seharusnya sebuah galaksi itu bergerak. Jadi gini, menurut perhitungan kita, bintang-bintang yang ada di pinggiran galaksi itu muternya ngebut banget. Saking ngebutnya, mereka seharusnya udah terlempar keluar angkasa, kayak kita di komedi puter yang kecepatan. Seharusnya, galaksi-galaksi ini udah lama hancur berantakan. Nah, ini dia inti dari misteri kita. Kenapa galaksi-galaksi itu tetap utuh? Pasti ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang nggak kelihatan, semacam lem gravitasi raksasa yang menahan semuanya. Pertanyaannya sekarang, apa itu? Untuk cari jawabannya, kita harus putar waktu kembali. Kita mundur ke tahun 1930-an, saat para detektif kosmik pertama kali nemuin petunjuk-petunjuk awal yang, jujur aja, aneh banget. Ada dua orang detektif kosmik nih, Fritz Zwicky dan Jan Oort. Mereka kerja sendiri-sendiri, tapi nemuin keanehan yang sama. Zwicky ngeliat galaksi-galaksi di gugus koma geraknya liar banget, sementara Oort merhatiin bintang-bintang di sekitar kita juga geraknya terlalu cepat. Keduanya sampai pada kesimpulan yang sama, ada massa yang hilang dari perhitungan mereka. Zwicky coba hitung-hitung, dan angka yang dia dapatkan, itu gila. Supaya gugus koma tetap menyatu, harus ada massa tak kelihatan yang jumlahnya 50 kali lipat lebih banyak dari semua yang kelihatan. 50 kali lipat. Itu jumlah yang luar biasa besar. Zwicky lah yang pertama kali ngasih nama Dunkel Materi, yang artinya materi gelap. Tapi masalahnya, Zwicky ini terkenal punya kepribadian yang agak nyentrik dan sulit diajak kompromi. Akibatnya, dunia sains mengabaikan petunjuk super penting ini selama hampir 40 tahun. Kasus ini pun jadi kasus yang dingin. Sekarang, ayo kita lompat maju ke tahun 1970-an. Kasus yang tadinya terlupakan ini tiba-tiba dibuka lagi dengan paksa. Kenapa? Karena ada bukti baru yang begitu kuat sampai nggak bisa diabaikan lagi. Jawabannya datang dari dua astronom brilian, Vera Rubin dan Kent Ford. Mereka dengan teliti dan sistematis mengukur kecepatan bintang di banyak galaksi. Dan apa yang mereka temukan? Nah, ini yang jadi bukti tak terbantahkan. Semacam smoking gun-nya kasus kosmiknya nih. Nah, lihat deh grafik ini. Ini adalah kunci dari semuanya. Garis prediksi yang dibuat berdasarkan semua materi yang bisa kita lihat, nunjukin kalau kecepatan bintang harusnya makin lambat makin jauh dari pusat. Tapi, lihat hasil pengamatan Vera Rubin. Kecepatannya malah tetap datar. Ini teman-teman adalah sidik jari dari tersangka kita. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah adanya selubung massa raksasa tak terlihat yang menyelimuti setiap galaksi. Oke, jadi keberadaan si tersangka ini udah terkonfirmasi. Pertanyaan logis berikutnya, siapa atau apa sebenarnya si materi gelap ini? Sekarang, waktunya kita bikin profil tersangkanya. Ini adalah daftar isi dari alam semesta kita, dan jujur, ini benar-benar bikin kaget. Materi normal, semua yang kita tahu, semua yang kita lihat, itu cuma 5% dari alam semesta. Tersangka utama kita, si materi gelap, itu ada 27%. Dan sisanya yang paling besar, 68%, itu energi gelap. Nah, itu misteri buat lain hari. Intinya, kita ini hidup di alam semesta yang didominasi oleh sesuatu yang sama sekali nggak bisa kita lihat. Teori yang paling populer menyebutnya materi gelap dingin, atau cold dark matter. Dingin di sini bukan berarti suhunya, tapi artinya partikelnya bergerak lambat. Dan tugas utamanya,
Dia ini kayak kerangka arsitekturnya kosmos. Gravitasinya yang narik materi normal yang akhirnya memungkinkan bintang dan galaksi pertama terbentuk. Jadi bisa dibilang tanpa materi gelap, kita semua mungkin nggak akan ada di sini. Dan ini dia bukti forensik pamungkasnya, gugus peluru atau bullet cluster. Begini ceritanya, waktu dua gugus galaksi tabrakan, gas-gas normalnya itu saling hantam, panas, dan melambat. Tapi materi gelapnya, dia cuek aja, langsung tembus gitu aja, dan akhirnya terpisah dari materi normal. Ini bukti telak kalau materi gelap itu bukan sekedar benda biasa yang redup, tapi sesuatu yang benar-benar eksotis dan berbeda. Dan semua ini membawa kita ke hari ini. Dengan bukti yang begitu banyak, perburuan untuk menangkap dan mengidentifikasi partikel materi gelap secara langsung sekarang sedang berlangsung di seluruh dunia. Seringkali di tempat-tempat yang paling nggak kita duga. Kandidat terkuatnya saat ini disebut WIMP, singkatan dari Weakly Interacting Massive Particle. Profilnya begini, partikel ini punya massa, tapi super jarang berinteraksi sama materi normal kita. Itulah kenapa para ilmuwan harus membangun detektor super sensitif ini jauh di bawah tanah, di dalam bekas tambang, untuk melindunginya dari semua gangguan kosmik. Mereka berharap bisa menangkap satu senggolan langka dari si partikel antu ini. Jadi, kita tutup dulu berkas kasus untuk hari ini. Bukti gravitasinya ada di mana-mana. Dari cara galaksi kita berputar, sampai ke struktur terbesar di alam semesta. Kita tahu dia ada di sana. Pertanyaannya bukan lagi apakah materi gelap itu ada, tapi apa itu materi gelap? Kapan kita akhirnya akan menangkap dan membuka kedok si hantu yang membentuk kosmos kita ini? Misterinya masih terus berlanjut.